Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa obrolan buruh Jawa Barat. Malam ini jauh-jauh dari Bandung, saya hadir dalam Rakernet dari SPLN SPSI PT Pako Group yang diselenggarakan dari tanggal 16 Juli sampai 16 Juli 2022 bertempat di Vibe Hotel Subang. Rakernet keberapa ini? Ini Rakernet pertama dari periode 2020-2023. Nah, pemirsa dan kawan-kawan buruh dimanapun berada, saya sudah bertemu dengan Ketua Panitia Penyelenggara Rakernet, yaitu Bung Suherman. Kita akan bincang-bincang tentang Rakernet ini, maksud dan tujuannya diselenggarakan Rakernet ini. Apa maksud dan tujuannya? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Siddhartha. Kami akan jelaskan. Yang pertama tujuannya adalah karena ini bagian dari ADART dari Serikat Pekerja, maka kami menyelenggarakan Rakernet ini dalam rangka mengevaluasi dari program kerja yang sudah berjalan dan yang akan selesai nantinya. Karena dari Rakernet ini kita tahu banyak usulan, masukan, dan lain sebagainya untuk menyempurnakan program kerja yang kita hasilkan dari Musnik sebelumnya. Sebelumnya sudah ada Rakernet? Sebelumnya Musnik. Musnik. Rakernetnya belum? Belum, baru. Tapi program kerjanya ada? Ada. Adakah yang sudah berhasil? Ada beberapa, tadi kita sudah sampaikan. Contohnya saja yang berhasil. Beberapa itu adalah program kerja dari Sosek. Kita mengadakan sumbangan terhadap teman-teman yang terkena COVID, walaupun itu di program kerja tidak terstate, tapi karena itu sifatnya sosial, maka itu dijadikan kebijakan dari teman-teman Serikat Pekerja. Kalau yang sifatnya kesejahteraan untuk anggota, adakah yang berhasil? Ya, salah satunya ya kenaikan nilai dari hadiah akhir tahun gitu. Ada ya, ada bonus, ada dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah. Ada yang gagal? Tentu ada dong kan? Gitu. Ada beberapa yang belum bisa berjalan. Di antaranya adalah itu kegiatan sosial rata-rata. Jadi karena pandemi COVID yang terjadi, kita belum bisa mendapat izin untuk bisa melaksanakan seperti kunjungan duka, bakti sosial, donor darah, dan yang sifatnya mengumpulkan orang. Sekarang sudah melandai. Sudah kemudian harapannya masih bisa dikembangkan lagi. Iya. Terus kemudian dari Rakernet ini targetnya apa? Target yang pertama selain konsolidasi, karena Rakernet ini juga kami dari bidang organisasi bekerja sama dengan bidang pendidikan, maka kita selingi di acara Rakernet ini selain evaluasi program kerja adalah mengisi dengan materi-materi pendidikan. Ya, alhamdulillah tadi solidaritas lebih erat lagi, lebih dekat lagi. Betul. Tapi tentu ada untuk refreshing juga kan gitu. Betul, salah satunya itu. Iya. Ada yang menambahkan yang lain? Bung Irfan mungkin? Baik, terima kasih Bung Herman. Jadi salah satunya adalah supaya di Rakernet ini program kerja yang sudah ada itu bisa berjalan kembali selama 2 tahun tertahan oleh COVID, oleh pandemi gitu ya. Sama-sama merefresh tadi, salah satunya adalah kawan-kawan yang ada di dalam plan itu yang menyuarakan suara PUK seperti komisaris pleno dan plenonya itu bisa kembali bergerak untuk sama-sama mewujudkan kesejahteraan bersama gitu ya, supaya perusahaannya maju, karyawannya sejahtera. Itu misi kita di pertengahan periode ini. Harapannya program kerja yang belum berjalan kita bisa berjalan, bahkan berlari gitu ya, bahkan berlari karena banyak yang tertinggal. Ya tadi contohnya donor darah akan segera dilakukan di bulan ini juga gitu kan. Terus yang lainnya kayak PKB kita harap itu tidak masuk yang namanya Undang-Undang 11. Tidak masuk, mempertahankan bahkan meningkatkan kesejahteraan yang sudah ada. Jadi kita tetap optimis, bukan pesimis terhadap PKB yang sedang kita rundingkan.
Nah, harapannya dapat di Rakernit ini kawan-kawan komisaris pleno dan juga pleno memberikan support kepada kita terkait dengan perundingan PKB yang sedang berjalan saat ini. Itu tambahannya. Terima kasih. Hubungan PUK dengan pemberi kerja atau perusahaan bagaimana, bisa digambarkan? Ya, Biar yang lain nanti juga yakin bisa, kalau Pako bisa, yang lain tentu bisa dong kan gitu. Ya baik, alhamdulillah. Kalau di Pako, insya Allah ya, karena memang trustnya sudah mulai terbangun dari beberapa tahun terakhir gitu ya. Jadi beberapa keinginan pengusaha dan beberapa keinginan dari serikat pekerja akhirnya mendapat titik temu dari lobby, dari diskusi, sehingga masalah-masalah yang terjadi di Pako Group itu ada solusinya gitu. Jadi boleh dibilang hubungan industrial, hubungan kerja di Pako itu boleh dibilang sudah harmonis, dinamis, sudah berkeadilan sesuai harapan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan PUK yang lain dan perusahaan yang lain bisa seperti Pako juga. Amin. Sehingga kondusif, produktivitas meningkat, perusahaannya maju, pekerjaannya sejahtera. Ada yang menambahkan? Cukup. Baik, pemirsa obrolan buruh Jawa Barat, inilah obrolan buruh Jawa Barat dengan Ketua Panitia beserta jajarannya dari PUK SPLM SI PT Pako yang sedang melakukan Rakernit dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022. Mudah-mudahan lahirlah program-program kerja yang bisa untuk memajukan perusahaan, meningkatkan kesejahteraan pekerjanya, dan produktivitas yang meningkat, hubungan semakin harmonis. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan sebarluaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bung Herman dan Irfan.